Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kita bahas lagi mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai huruf miring dan huruf tebal sebagaimana ejaan yang disempurnakan. Seperti apa materinya? Kita perhatikan berikut ini. Bapak Ibu, mengenai huruf miring Bapak Ibu, bahwa huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul lakon, nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan, maka kata salah asuhan tersebut penulisannya harus ditulis dengan huruf miring. Kemudian tadi ada judul album lagu, judul buku ya, maka majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi ini adalah judul media massa. Judul yang ada sebagaimana kita pahami bahwa Pujangga Baru ini merupakan salah satu media massa ya, yang pada saat itu ditulis dengan huruf miring. Berikutnya ada berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Ini nama sebuah media massa. Kemudian ada lagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018. Ini kita ketahui penulisan ini adalah penulisan dalam daftar pustaka. Jadi memang harus menggunakan huruf miring. Judul bukunya misalkan di situ ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kamus besarnya harus ditulis dengan huruf miring karena ini penulisan daftar pustaka. Kemudian acara bulan bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Jadi ini penulisannya ini juga harus ditulis dengan huruf miring. Kemudian ada sinetron Keluarga Cemara, ini judul sebuah acara televisi, maka juga harus ditulis dengan huruf miring. Dan seterusnya ya, seperti ada lakon Petruk Jadi Raja dipentaskan semalam suntuk. Ini merupakan judul sebuah pementasan atau lakon ya dalam suatu bisa sendera tari atau mungkin jadi wayang gitu ya. Maka ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, bahwa huruf miring itu digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi kata abad ini hanya penulisannya ditulis miring ini karena untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian huruf saja, abad. Yang kedua, imbuhan ya pada kata berjasa, maka berjasa itu harus ditulis miring supaya perintah itu jelas dan kita bisa mengetahui, atau mungkin kalau anak-anak kita itu bisa mengetahui fungsi yang ada pada kata berjasa, bermakna memiliki. Nah, ini. Kemudian dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Jadi ini menegaskan. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, ini juga menegaskan saja. Berikutnya Bapak Ibu, untuk huruf miring ini digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak melapeh awu. Nama ilmiah buah manggis adalah Garnesia
Mangustana. Ini kan apa ya? Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh Malapeh Awu, kemudian itu bahasa daerah atau Garcinia Mangustana ini merupakan Latin ya, bahasa Latin atau Weltanschauung bermakna pandangan dunia ini mungkin bahasa Belanda ya atau ungkapan Tutwuri Handayani yang merupakan semboyan pendidikan itu juga merupakan bahasa daerah atau dalam ini bahasa Jawa. Istilah mensana incorporisanu sering digunakan dalam bidang olahraga. Nah, kata-kata ini merupakan kata daerah atau kata asing yang penulisannya harus ditulis dengan huruf miring. Baik, sebagai catatannya Bapak Ibu bahwa nama diri seperti nama orang, nama lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Ini merek ya, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau merek dagang. Yang kedua, bahwa dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Nah, ini memang penggunaan huruf miring ini terutama penggunaan atau tata tulis yang menggunakan komputer. Kalau ditulis tangan ya nggak ada ya, nggak bisa kita tulis miring itu nggak. Karena biasanya tulisan itu sudah miring, sehingga untuk menandainya kita cukup memberi garis bawah 1. Ini ya perbedaannya kalau menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik yang lama itu ya bukan komputer, itu tidak bisa dimiringkan ya. Gitu. Berikutnya yang kita bahas adalah huruf tebal. Bapak Ibu, huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Walaupun sudah ditulis miring, tetapi juga perlu ditegaskan lagi ya, dengan cara menebalkan salah satu atau sebagian ya dari tulisan tersebut. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi kata DH di situ ada di dalam huruf miring, tetapi tetap harus dipertegaskan ya, ditegaskan. Contoh kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Nah, kata et ini selain memang sudah ditulis miring juga harus ditebalkan. Sebagai catatan bahwa naskah tulisan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang tercetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Sebelumnya tadi kalau penulisannya itu ditulis miring, maka harus diberi tanda garis bawah 1, tapi kalau itu tebal, kalau itu huruf tebal, maka harus diberi garis bawah 2 ya. Kalau tadi di atas huruf miring itu penulisan huruf miring itu khusus dalam tata tulis mesin tik biasa dan tulis tangan harus diganti dengan garis bawah 1, tapi kalau penulisan huruf tebal menguatkan ini harus ditulis dengan diberi garis 2 ya. Berikutnya bahwa huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Ini jelas ya kalau Bapak Ibu kemarin pernah menulis skripsi, karya tulis, laporan PTK, itu kalau pada bab atau subbab itu biasanya memang menggunakan menggunakan kata atau kalimat yang ditulis dengan huruf tebal. Misalnya latar belakang, kemudian ada masalah, ada tujuan. Nah, ini biasanya ditulis dengan huruf bertebal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa tata cara penulisan huruf miring maupun huruf tebal sebagaimana yang ada di dalam ejaan yang disempurnakan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan pada
pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai ejaan yang selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.